Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Rumah Bagi Para Villain. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar, sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Setelah pertandingan persahabatan sebelumnya, Alon mulai menghadiri presentasi dari konferensi selagi turut serta dalam diskusi Magic. Dan saat itu sedang bersama dengan Lian. Dia juga jadi mempelajari banyak hal dari sosok Lian. Sedangkan saat itu, Lian yang melihat pemahaman yang sangat luar biasa dari Alon pun merasa bingung dan menanyakan kepada Alon, apakah kau memang benar-benar mage rank 3? Yang bikin Alon membenarkannya. Mengapa kau terus menanyakan itu? Kau sudah menanyakannya sebanyak 15 kali. Dan mau gak mau Lian pun cuma bisa menerimanya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Alon mendapat informasi dari sosok Evan bahwa ada Alter Gold yang muncul di labirin Lartania. Dan mereka berniat untuk menginvestigasinya secara langsung. Alon juga meminta Evan untuk mengirim surat ini karena mereka akan segera berangkat ke sana. Beberapa saat setelah kejadian itu, sebelum pergi dari tempat ini, Alon juga sempat bertemu dengan Venia yang mengatakan apakah dia ingin pergi. Dia juga bilang sama Alon kalau dia tahu Alon berada di rank 3, jadi tidak perlu memperjelasnya lagi, sambil menundukkan kepala dan mengatakan semoga Anda selamat sampai tujuan. Sedangkan Alon yang lihat tingkah seperti itu pun merasa, entah mengapa aku merasa bahwa dia tidak terlihat sedih sama sekali ketika aku pergi. Malahan dia seperti merasa senang. Scene kemudian berpindah ke kota labirin Lartania, di mana Alon dan Evan saat itu telah sampai di sana. Dan ada satu kota yang bernama Merde. Dengar-dengar Rine ada di sini sebagai ahli artefak. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka langsung mendatangi tempat Rine berada. Namun seseorang yang menjaga tempat itu mengatakan kepada Alon, "Tamu yang terhormat, apakah Anda sudah memiliki janji temu? Jika tidak, mungkin tidak boleh masuk." Alon yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan, "Keadaannya agak mendesak, tapi kau cuma perlu mengatakan bahwa Kon Palatio sudah datang." Ngedengar ucapan kayak gitu, penjaga itu pun mengungkapkan di dalam hatinya, sudah ke 325 kalinya orang mengatakan hal seperti itu, tapi tetap saja tidak ada yang dibolehkan masuk. Dia langsung mengungkapkan, "Maaf, tapi datang tanpa janji temu akan menghabiskan 3000 koin emas." Mendengar kata-kata seperti itu, Alon pun jadi kaget banget. Dan mereka saat itu saling memikirkan satu sama lain. Bahkan ketika Alon berniat untuk membuat janji temu, katanya harus menunggu sampai 10 bulan, yang bikin mereka saat itu makin kaget. Seseorang saat itu berniat menerobos dan mengatakan kepada orang itu untuk memberinya jalan sambil melemparkan uang. "Aku di sini karena aku harus bergegas," ucap orang itu yang tidak lain adalah Laval Greystone, putra dari penguasa wilayah Lartania. Ngelihat Lavard yang ada di sana, pria penjaga itu pun merasa kesal. Dan bocah brengsek ini lagi, apa yang akan dilakukan ketua jika dia tahu? Dia kemudian lewat begitu saja sambil mengatakan kepada Alon, jika tidak punya uang maka pergi saja. Namun tiba-tiba Rine langsung keluar dan mengatakan, "Kau tidak perlu masuk," ucapnya kepada pria itu. Pria itu kemudian mengatakan, "Aku senang karena kau sambut di luar." Tapi Rine saat itu langsung memukulnya. Karena alasan Rine keluar bukan untuk dirinya, melainkan untuk Alon. Dia membungkukkan kepalanya dan mengatakan, "Aku sudah menantikan kedatanganmu, Godfather." Ngelihat kejadian itu, pria yang ada di sampingnya sebelumnya yang menjaga tempat ini sangat terkejut dan mengatakan, entah itu pangeran dari kerajaan asing atau pria sampah, bahwa selalu mempertahankan sikap netralnya dan juga sopan santunnya tidak mungkin seperti saat ini. Tapi apa yang terjadi saat ini? Lavard yang menerima penghinaan seperti sebelumnya marah sama Rine dan bilang, "Berani sekali kau melakukan itu kepadaku." Tapi Rine tidak memperdulikannya dan bilang, "Pergi saja dari tempat ini." Mendengar kata-kata seperti itu, Laval mengatakan,
Kau tidak tahu ya, aku punya ikatan mendalam pada 3 dewan. Kau akan menyesali perbuatanmu karena memilih rakyat jelata, bukan diriku. Ingat baik-baik ucapanku. Ucapnya kepada Rine dan kemudian pergi dari tempat itu. Alon juga sempat menanyakan kepada Rine apakah tidak masalah jika terus-terusan melakukan hal seperti itu. Rine bilang bahwa orang sebelumnya sudah sering mengganggunya, mungkin dia tidak akan pernah mengganggunya lagi. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun berpindah ke sebuah ruangan. Lagi-lagi, sama seperti di tempat Deus, Alon diberi kursi yang harusnya menjadi kursi tuan rumah. Dan saat itu, Rine menanyakan, ada perlu apa Godfather-nya datang ke sini? Alon bilang kalau dia cuma ngerasa penasaran sama mereka semua. Saat itu Alon juga sempat bergumam sama sikap dari Rine yang merupakan gadis yang sangat baik. Dia mengatakan, aku sempat menyebutkannya di suratku bukan, bahwa aku akan datang ke sini dan ingin meminta bantuanmu. Rine bilang kepada Alon untuk tidak perlu sungkan. Alon mengatakan, aku butuh pengaruh yang sah agar bisa pergi kemanapun yang aku mau. Karena aku ingin menempatkanmu juga dalam regu penekan Alter God. Mendengar kata-kata seperti itu, Rine sangat terkejut. Dan saat itu, Rine menanyakan mengapa tiba-tiba raut wajah Alon seperti itu. Apakah dia khawatir dengan putra penguasa wilayah di sini? Alon mengatakan bahwa dia hanya takut merepotkan Rine. Yang bikin Rine saat itu merasa bingung mengapa Godfather-nya bisa memikirkan hal seperti itu. Dia harus memenuhi permintaan dari tuannya. Itulah yang dia ketahui. Beberapa saat setelah kejadian itu, Rine mengantar Alon untuk beristirahat terlebih dahulu. Beberapa saat setelah Rine pergi dari tempat ini, Evan dan Alon pun merasa bahwa sikap Rine itu memang dewasa banget. Dia selalu kaku sejak kecil, tapi tidak menyangka bahwa ketika dewasa, sikap kakunya masih sama. Sedangkan Alon yang saat ini berada di ruangannya tepat di malam hari pun merasa lega karena Rine mau membantunya. Dan dia tinggal beristirahat sambil menunggu kebangkitan dari Alter God. Keesokan harinya, mereka saat itu makan bersama. Di sesi makan, Rine juga sempat mengatakan kepada Alon bahwa dia sudah menyelesaikan apa yang diminta oleh Alon sebelumnya. Dan dia juga harus hadir dalam rapat strategi untuk berpartisipasi. Dia juga sudah memberinya kematian yang bersih kepada Laval Greystone yang sebelumnya berbuat ulah. Mendengar kata-kata seperti itu, Alon pun jadi kaget banget. Jangan-jangan dia benar-benar menghabisi orang itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka semua? Mengapa mereka punya sifat seperti ini? Alon langsung nanya sama Rine kenapa dia melakukan itu. Rine mengatakan, jika dia tidak melakukannya, maka kedepannya dia akan membuat kehidupan dari Alon merasa tidak nyaman. Karena alasan itu, dia tidak perlu mengkhawatirkan 3 dewan juga. Mendengar kata seperti itu, Alon pun jadi nggak habis pikir. Mau gimana pun, Rine juga merupakan salah satu dari benih 5 Great Sins. Jadi wajar saja jika dia memiliki sikap yang sangat dingin. Bagaimana cara Alon untuk mengatasinya? Dan saat itu juga, kita diperlihatkan Rine yang mengatakan, aku mungkin kurang ahli dalam hal menemanimu. Ucapnya kepada Alon, tapi Alon tidak mempermasalahkan itu. Dan Alon juga ngucapin makasih kepada Rine dan bilang pada Rine untuk nggak perlu murung sama sekali. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Rine mengatakan, semua ini sudah menjadi tugasku, jadi tidak perlu merasa khawatir Godfather. Selagi di sini, aku ingin memperlihatkan Eye of Stalker kepadamu. Mereka pun sampai di tempat item Eye of the Stalker yang diberikan oleh Alon. Alon kaget bahwa artefak bisa menjadi seperti ini dan mengatakan, jadi sesuatu yang meningkatkan kekuatan artefak dengan Black Empire adalah Eye of the Stalker. Aku tidak menyangka bahwa sesuatu sebesar ini bisa terjadi. Pantas saja Merde menjadi tenar. Ternyata karena alasan ini juga. Alon bilang, bagus jika kau bisa memanfaatkannya dengan baik. Setelah kau bisa mengumpulkan 400, kecepatan pengumpulannya akan menjadi lebih berkurang.
Tapi menurutku kau bisa mengumpulkannya dalam beberapa tahun lagi. Alon yang mendengar ucapan seperti itu pun merasa bagaimana mungkin dia bisa mengetahui informasi seperti itu yang Alon bahkan sendiri nggak tahu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka langsung menghadiri ruang rapat. Ada seorang petualang yang bernama Miaon, ketua guild peringkat keempat dari 5 guild besar, yang merasa nggak senang sama kedatangan Alon. Pria lemah seperti ini kenapa kami harus membawanya? Bukankah jelas kalau semua itu cuma rumor yang dibesar-besarkan? Lihat saja penampilannya yang tidak berguna itu. Ada juga pria yang bernama Maverick, ketua guild petualang peringkat ketiga dari 5 guild besar, yang mengatakan tidak ada gunanya mendengar ucapannya, usir saja dia. Hillman, ketua guild peringkat 2 dari 5 guild besar Guild Arcadia, juga ada di sana. Dengan Argonia, ketua guild peringkat pertama dari 5 guild besar Guild Kalimadra, ada di sana juga. Miaon saat itu langsung berniat bertarung dan mengatakan, lihat saja ini, sampai ini tidak akan bisa melakukan apapun. Sedangkan Alon saat itu udah bersiap untuk melakukan serangan. Alon langsung menggunakan beberapa mantra sekaligus, menciptakan es yang saat itu memenuhi ruangan ini, sambil mengatakan di dalam hati, ada 2 alasan mengapa aku ingin ikut dalam regu penekan ini. Yang pertama, Alter Gold tidak bisa ditekan hanya dengan kekuatan biasa. Dan yang kedua, aku butuh mercenary kuat yang bisa mengikuti rencanaku. Jadi niatku untuk sedikit pamer di hadapan mereka. Tapi ternyata orang-orang dari regu seberang itu malah merasa marah dengan apa yang dilakukan oleh sosok Alon saat ini. Maverick yang merasa marah mengatakan, kau berani cari gara-gara dengan kami. Sedangkan Alon bilang, bukankah kalian yang lebih dulu meminta ini? Kalian hampir membuat kesalahan yang fatal, ucapnya kepada mereka semua. Tapi sebenarnya di dalam hati Alon, dia terus mengatakan, apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak merasa takut? Apakah tindakanku ini salah? Saat itu Alon langsung duduk di kursi dan mengatakan, jadi gimana? Apakah kalian ingin membicarakannya sekarang? Sebenarnya Alon ingin memprovokasi mereka karena beberapa alasan. Situasi saat ini mencerminkan special quest dari dalam gamenya dan selalu mengikuti alur event yang sama. Pada akhirnya, jika seandainya Argonia mengakuinya, maka mereka tidak akan bertarung. Karena alasan itulah Alon menunjukkan kemampuannya. Saat itu, kita diperlihatkan Maverick yang berniat untuk melancarkan serangan ke arah Alon. Namun, tiba-tiba Argonia menghentikan itu dan mengatakan cukup sampai di sini. Kita yang sudah meremehkannya lebih dulu, ucapnya kepada Maverick yang bikin Maverick pun saat itu juga patuh. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Alon juga menanyakan kapan mereka bakalan turun ke dalam labirin. Dan Argonia mengungkapkan mereka akan terjun dalam waktu 2 hari. Tapi mengingat situasi sedang kacau, kita akan melanjutkan rapatnya esok hari. Dan Alon langsung pamit dari ruangan itu. Ketika Alon berhasil keluar ruangan, Alon yang panik banget pun bilang di dalam hati, tadi sangat menakutkan. Kukira aku bakal mati di sana. Aku tidak ingin melakukan hal seperti itu lagi. Maverick kemudian menanyakan kepada Argonia, mengapa kau membiarkan bangsawan brengsek itu pergi begitu saja? Sedangkan Hillman mendekat dan bilang, kalau kau tidak mengerti maka diam saja. Argonia baru saja menyelamatkan nyawamu, ucapnya kepada Maverick yang bikin Maverick masih nggak mengerti tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Hillman. Argonia dengan rasa takut mengatakan, aku tidak begitu mengerti, tapi serangan yang dia lancarkan tadi bisa membuatmu mati saat itu juga. Di dalam hatinya Argonia mulai mengingat flashback yang mengatakan, putriku, saat mata hitam menampakkan dirinya di atas langit malam, jangan pernah kau mengakuinya. Jika mungkin, robeklah dia dari ingatanmu dan pergilah sejauh mungkin. Ingatlah ini baik-baik anakku sayang. Jangan pernah berani menentang consumer of class, ucapnya kepada Argonia. Argonia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang sama yang dikatakan oleh ibunya di masa lalu dan mengungkapkan, aku sangat yakin itu yang ibu peringatkan padaku ratusan tahun lalu. Sebenarnya siapa manusia itu sampai bisa memilikinya? Esokan harinya, Alon sebenarnya merasa khawatir kalau rapatnya nggak berjalan lancar. Tapi ternyata rapatnya malah lancar banget dan terasa sangat menenangkan.
yang membuat Rine yang saat itu ada di samping Alon juga merasa bingung. Situasi sebelumnya terlihat sangat mendesak, tapi saat ini sepertinya baik-baik saja. Alon juga pada awalnya mikir kalau ini pasti perbuatan dari Rine, tapi setelah ngelihat Rine yang saat itu juga bingung, ini pasti bukan ulah dari Rine. Miaon yang sebelumnya nggak suka sama Alon malah terus mandangin Alon, seolah dia mulai suka sama Alon, yang bikin Alon makin nggak mengerti lagi apa yang sebenarnya udah terjadi. Tapi Alon gak masalahin hal itu, karena dengan hal itu, rencananya dalam memanfaatkan pengetahuan game jadi membuahkan hasil. Dan persiapan mereka pun telah selesai. Mereka pun mulai menuruni labirin sambil menyingkirkan monster-monster yang menghalangi. Satu persatu monster pun bisa dihancurkan dengan sangat mudah, yang bikin Alon pun ngerasa lega, karena dia gak datang ke tempat ini sendiri. Tiba-tiba, Miaon muncul di belakang Alon dan bilang, "Hey, kau tidak suka Beastman ya?" Yang bikin sosok Alon bilang, "Bukan tidak suka. Mungkin sebelumnya itu yang kulakukan bukan karena diskriminasi, tapi karena kau yang memulainya lebih dulu." Saat itu juga, Miaon langsung mendekat kepada Alon dan mengatakan, "Kalau kau begitu, bagaimana jika kita membuat anak kucing?" Ucapnya sambil tersenyum manis ke arah Alon dan kemudian pergi begitu saja. Sedangkan Alon yang ngedenger kata-kata kayak gitu pun langsung membeku dan bilang di dalam hati, barusan dia mengatakan sesuatu dengan enteng, padahal itu bukanlah hal yang harusnya bisa dia ucapkan. Yang ku tahu soal Miaon, dirinya hanyalah anggota party yang berguna saat player masih berlevel rendah. Sedangkan saat itu, Miaon malah memandang ke arah Alon dengan penuh cinta dan mengatakan, "Aku juga sudah tahu sekuat apa kamu sebenarnya, jadi aku tidak masalah jika itu denganmu," ucapnya kepada Alon. Alon yang mendengar kata-kata seperti itu pun jadi mengingat alur cerita dalam game. Ras kucing seperti dirinya selalu mementingkan kekuatan di atas segala-galanya. Makanya dia saat ini jadi tergila-gila sama Alon. Tapi Alon dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia menolak lamaran itu. Miaon saat itu nggak ngerasa kesel dan bilang, "Yah, padahal hatiku udah berduduk kencang saat melihat kekuatanmu. Kau nggak mau berubah pikiran. Aku ini cukup menawan loh." Sedangkan Rine dari belakang Alon saat itu udah melepaskan hawa membunuh. Rine emosi banget ngelihat Godfather-nya digodain kayak gitu dan bilang sama Alon, "Godfather, dia mengatakan sesuatu yang kurang ajar. Apakah sebaiknya aku singkirkan aja?" Alon yang ngedenger kata-kata kayak gitu pun jadi agak panik dan langsung ngentiin Rine. Beberapa saat setelah kejadian itu, scene kemudian berpindah ke hari kedua di dalam labirin. Mereka terus menaklukkan labirin, dan satu persatu lantai labirin pun berhasil ditaklukkan. Namun tetap aja, drop item yang mereka dapatkan sebenarnya nggak terlalu wow banget. Di dalam game, player sebenarnya bisa lanjut selama mereka memenuhi minimal persyaratan. Apalagi kalau bukan mengalahkan bos lantai. Tapi sekarang mereka bahkan sudah menghabiskan setengah hari cuma mencari pintu masuknya aja. Kalau dilihat-lihat lagi, Alon jadi penasaran bagaimana tempat ini bisa terbentuk gini aja. Mereka pun pada akhirnya sampai di lantai 5. Lantai 5 merupakan lantai yang aman dan merupakan tempat bagi zona aman para petualang. Dan saat itu kita diperlihatkan Argonia yang memimpin penaklukan dan mengatakan, "Beberapa hari lalu, Alter God terlihat di lantai 12. Seharusnya kita juga punya banyak waktu, jadi kita ayo beristirahat sejenak." Maverick sebenarnya masih nggak suka sama apa yang dilakukan oleh Alon. Dia terus memandang Alon dengan tatapan kebencian. Namun, tiba-tiba di zona aman yang seharusnya nggak mungkin muncul monster, sekumpulan orang saat itu langsung terbunuh secara instan. Alter God yang mereka cari malah muncul di lantai 5, yang membuat Maverick, Miaon saat itu langsung siap dalam mode bertarung. Melihat Maverick yang saat itu menatap ke arahnya dan mengatakan bahwa dia hanyalah goblin, bagaimana mungkin ada di sini? Alter God yang mendapat wadah goblin mengatakan, "Siapa yang meminta dirimu untuk menatapku?" ucapnya sambil melancarkan instan skill lagi. Namun tiba-tiba dataran pun saat itu juga langsung membeku, memenuhi tempat sekitar, menahan serangan yang dilancarkan oleh Alter God ini. Saat itu juga kita diperlihatkan Maverick yang bahkan gak menyadari serangan itu. Jika bukan karena Alon, mungkin dia saat ini udah meninggoy. Alon mengatakan kepada sosok Alter God, "Tenangkanlah dirimu yang ada di sana, Kaelus." Kaelus ternyata terkena dampak dari serangan Alon dan mengatakan,
Wow. Sebagai serangga, kau ternyata memiliki serangan yang cukup menarik. Saat itu, Alon juga bilang di dalam hati, meskipun dirinya sendiri tidak berarti, dia mencari pengetahuan dan akhirnya mampu melanggar hukum hingga mencapai kelas Divinity, menjadi King of Starving Demon. Saat itu, Kaelus mengatakan, kau bahkan sampai tahu ya namaku, patut dipuji sebagai serangga. Bagaimana kau bisa mendapat informasi itu? Alon mengatakan di dalam hati, berdasarkan laporan, mau secepat apapun dia, seharusnya dia sampai di sini setelah 3 hari. Mengapa dia udah sampai di sini? Kaelus mengatakan, suasana hatiku sedang agak bagus, jadi akan kuberikan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Enyahlah dan aku akan membiarkanmu hidup. Tapi saat itu Alon malah memilih sebaliknya, mengatakan kepada Argonia dan semua pasukan untuk bersiap dalam mode bertarung. Argonia langsung mengangkat senjatanya, memerintahkan semua pasukan yang tersisa untuk siap bertarung. Alon sebenarnya merasa lega karena situasi saat ini bahkan berbeda ketika dia bertarung melawan Ulturlus waktu itu. Saat ini, Alon memiliki para mercenary yang cukup kuat, jadi mungkin kemenangan bisa didapatkan Alon dengan cara yang lebih mudah daripada sebelumnya. Apalagi wujud inkarnasi dari sosok Kaelus juga belum membuat banyak kemajuan. Kaelus saat itu tersenyum mengatakan, ini yang aku tunggu-tunggu. Kau kuberi kesepakatan, tapi kau malah berniat untuk meminum racun ya. Maka dengan senang hati akan kuberikan racun itu kepada kalian semua, ucapnya sambil melancarkan serangan besar kepada semua pasukan. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, tepatnya setelah serangan besar dari Altar God Kaelus, kita diperlihatkan Argonia dengan Maverick yang saat itu langsung melesat ke arah sang Altar God. Dengan Argonia yang saat itu berada di depan, melancarkan serangan kepada sang dewa. Dewa dari dunia lain pun saat itu langsung mengatasi serangan dari sosok Argonia. Sedangkan di belakangnya, Maverick saat itu juga langsung melancarkan serangan lanjutan untuk mensupport Argonia. Kaelus yang melihat kejadian itu mengatakan, itu adalah Dispel Sword. Kau membawa sesuatu yang menarik ternyata, ucapnya sambil tersenyum santai dan dengan sekejap udah menangkis semua serangan itu. Sedangkan Alon di sisi lain mengatakan di dalam hatinya dengan panik, sudah kuduga, Magic bisa mempan terhadap Altar God yang belum menjadi inkarnasi Deity. Persiapannya sudah benar aku lakukan, tinggal menunggu momentum saja sampai kami mengalahkannya. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Mion yang saat itu langsung menembakkan 5 anak panas sekaligus, disupport dengan Hillman yang saat itu juga memadatkan lingkaran-lingkaran magis untuk memberikan damage tambahan. Serangan lanjutan saat itu langsung menghujani seluruh tubuh Altar God Kaelus. Tapi Kaelus dengan perpindahan yang amat cepat bisa mengatasi semua serangan itu. Bahkan terlihat santai-santai aja, nggak ada satupun serangan mereka yang berhasil mengenainya. Tetapi serangan-serangan yang saat itu meleset tetap mengenai beberapa monster yang ada di belakang Kaelus. Alon yang melihat semua itu mengatakan, aku harus segera mengakhirinya di sini secepat mungkin untuk bisa meraih kemenangan. Karena Alon menyadari jika seandainya Kaelus berhasil mencapai mode sempurnanya, mungkin mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkan Altar God. Dan karena alasan itu, Alon langsung memadatkan beberapa sihir kuno sekaligus. Dan puncaknya adalah kemampuan Pen of the Blind. Beberapa saat setelah kejadian itu, lingkaran magis mulai terbentuk tepat di sekitar tubuh Alon, di mana Alon memadatkan sesuatu seperti tombak es yang sangat tajam dan memiliki ketahanan yang amat luar biasa. Sedangkan di sisi lain, kita juga diperlihatkan Rine yang saat itu mensupport tentang apa yang dilakukan oleh tuannya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, rantai-rantai yang sangat mengerikan pun langsung keluar dari rafalan Rine. Rantai-rantai itu
itu mengarah ke arah Kailus. Kailus yang melihat kejadian itu pun langsung menghindarinya. Sejujurnya, Kailus juga nggak menyangka di antara manusia-manusia ini ada beberapa orang yang ternyata memiliki kemampuan yang cukup mengerikan. Bersamaan dengan itu, Alon melepaskan sihir kuno, menembakkan serangan itu kepada sang dewa Kailus. Melihat sihir yang saat itu dilepaskan oleh Alon, Miaon, Hilman, Maverick, Argonia tidak menyangka ada orang yang mampu melepaskannya semudah itu, bahkan tanpa memerlukan jeda waktu yang lama. Serangan besar saat itu mengarah ke arah Kailus. Alon pada awalnya menganggap bahwa jika seandainya terkena serangan ini, meskipun dia adalah Alter God, dia pasti akan mati secara instan. Namun ternyata situasi tidak seperti apa yang diinginkan oleh Alon. Serangan itu dipatahkan oleh Alter God Kailus hanya dengan menggunakan 2 gerakan jari, sambil mengatakan, "Wow, serangga sepertimu. Aku tidak menyangka memiliki serangan seperti ini, tapi seranganmu itu sudah aku terima," ucapnya sambil tersenyum ke arah Alon. Alon yang melihat kejadian itu langsung panik dan mengatakan di dalam hati, "Apa? Dia mampu memotong Pen Halberd of Ice Crystal? Bagaimana itu mungkin?" Kailus mengatakan, "Tampaknya kau masih belum tahu apa-apa ya. Aku mulai bersemangat sekarang, jadi akan kustarai level permainanmu. Meski tidak sempurna, dengan kondisiku saat ini, aku jamin ini tak akan membuat hiburan yang sangat membosankan. Bagaimana dengan ini? Rilis," ucapnya kepada mereka semua. Langit saat itu seolah memunculkan sinar kegelapan, dan sinar-sinar kegelapan saat itu langsung memutari tubuh dari Kailus. Kailus seolah melancarkan serangan yang saat itu tidak bisa dilihat, membentuk sebuah tentakel kegelapan. Tentakel-tentakel itu pun langsung menyerang semua petualang yang ada di sana. Tapi para petualang tentu saja nggak mau tinggal diam menunggu persiapannya sampai selesai. Karena alasan itu, mereka bergegas untuk segera mengalahkan Kailus. Kita diperlihatkan Maverick dan Argonia yang saat itu udah berada tepat di dekat Kailus, dengan Miaon yang saat itu juga sudah menembakkan beberapa panah sihir, dan juga Hilman yang memberikan support kepada mereka semua. Serangan beruntun saat itu juga langsung berada tepat di hadapan Kailus. Tapi ternyata persiapan dari Kailus telah selesai. Expander. Tiba-tiba ledakan supernova saat itu juga terjadi di tempat ini, menciptakan gelombang magis yang amat mengerikan. Karena saat itu Maverick dan Argonia berada di dekat sosok Kailus, mereka akan terkena dampak serangan yang paling mematikan. Tubuh Maverick saat itu langsung hancur berkeping-keping, sedangkan Argonia terlihat masih baik-baik saja, meskipun tubuhnya nggak lama lagi bakalan kehilangan kesadaran. Dan di puncak semua itu, Kailus mengaktifkan kemampuan yang bernama Agno Principle. Sebuah ledakan supernova pun terjadi, menciptakan kilauan cahaya. Beberapa saat setelah asap menghilang, kita diperlihatkan bongkahan tanah yang saat itu telah membentuk kawah tepat di sekitar Kailus berdiri. Hilman yang melihat kejadian itu terkejut tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Namun dalam waktu sesingkat itu, Kailus menggerakkan satu jarinya dan Hilman langsung terbunuh secara instan. Melihat kejadian itu, Miaon langsung panik mendekat ke arah Hilman. Namun tiba-tiba dalam waktu sesingkat itu, Kailus sudah berada tepat di hadapan Miaon, melancarkan sebuah tendangan yang membuat tubuh dari Miaon saat itu terpental dengan sangat jauh. Kailus mengatakan, "Sekarang aku baru punya ekspektasi yang besar padamu. Dengan cara apa kau akan menghiburku seorang diri?" Melihat kejadian itu, Alon merasa bahwa perhitungannya kali ini salah. Dia bahkan belum pernah melihat magic yang dilepaskan oleh Kailus. Kailus ternyata bisa menggunakan rafalan dan perasa juga. Alon mulai menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dengan sang Alter God. Bukan cuma skill saja, tapi informasi, rencana, dan kekuatan tempur juga kalah jauh.
Walau begitu, yang bisa dilakukan Alon hanya satu, bertarung dan mengalahkannya di sini. Alon saat itu meminum 2 potion pelampau batas untuk bisa melepaskan sihir kuno dan mengaktifkan beberapa sihir kuno dengan niatan melancarkan magic dengan potensi penuhnya agar bisa membunuh Kaelus. Dan di puncak semua itu, Alon mengaktifkan kekuatan yang bernama Levolution. Serangan dari sang dewa saat itu terlancar ke arah Alon. Harusnya Alon bakalan mati, tapi dengan kemampuan ini, serangan dari Kaelus saat itu juga langsung hancur. Alon menyadari satu hal, serangannya ternyata mempan kepada Alter God Kaelus. Dan karena alasan itu, dia langsung memerintahkan Rine untuk membantunya dalam mensupportnya. Rine saat itu langsung mematuhi apa yang dikatakan oleh sang Godfather. Pertarungan antara mereka pun saat itu juga terjadi. Kaelus melancarkan serangan ke arah sosok Alon dan Alon bisa mengatasi serangan itu. Begitu juga dengan Rine. Mereka ternyata bisa mengatasi semua serangan yang dilancarkan oleh Kaelus. Tapi ternyata semua ini hanyalah permainan kecil bagi Kaelus. Seperti kucing yang sedang bermain-main dengan seekor tikus. Kaelus tidak pernah serius sama sekali dan hanya berniat membuat lawannya putus asa. Sedangkan Alon bertekad bahwa dirinya akan bertahan lagi dan lagi. Alon yang saat ini udah kehabisan mana pun langsung meminum beberapa potion energi lagi untuk memulihkan kemampuannya. Bahkan Alon saat ini benar-benar memaksakan tubuhnya. Meskipun kesadarannya nggak lama lagi bakalan tumbang. Alon mengatakan, "Aku sudah meminum 5 mana potion sekaligus. Efek samping yang sangat mengerikan mulai terasa pada tubuhku." Saat itu Kaelus sudah berada di hadapan Alon dan berniat untuk melancarkan sebuah tendangan. Alon memberikan kode kepada Rine untuk segera melancarkan serangan. Rine langsung menembakkan beberapa rantai-rantai pengikat kepada tubuh Kaelus. Kaelus bisa mengatasi semua itu yang membuat Rine saat ini mulai sangat kewalahan. Dan di momen yang sesingkat itu, Alon mulai mengaktifkan sihir seperti sebelumnya. Itu adalah Fan of the Blind. Sambil mengatakan di dalam hati, "Aku telah mengurangi salah satu penaltinya. Aku bisa mendapat kemampuan untuk mematahkan hukum dunia dengan pembatas lain. Meski begitu, aku nggak bisa seenaknya saja menggunakannya. Bagaimana caraku untuk mengalahkannya? Sesuatu yang bisa digunakan sebagai pilihan terakhir." Tapi sepertinya Kaelus mengungkapkan sesuatu bahwa aku masih belum tahu apa-apa. Jika tentang magic dunia ini setelah frasa, maka muncullah prinsip. Dari semua yang pernah aku alami, apa hal yang mampu melampaui prinsip? Ucapnya sambil memikirkannya. Karena jika seandainya Alon bisa memecahkan teka-teki ini, sesuatu yang melampaui prinsip itu maka akan mengalahkan Kaelus. Tiba-tiba Alon seolah mendengar suara misterius yang mengatakan, jawabannya adalah tanda. Kesadaran dan delusi berasal dari akar yang sama. Begitu kau sampai di sana, kau akan menerima kuncinya. Dari kejadian itu, Alon mulai memahami sesuatu. Kekuatan yang dilancarkan oleh Alon itu pun mulai mewujudkan sesuatu yang melampaui hukum dunia. Bahkan sang dewa jika seandainya terkena serangan ini juga bakalan mati. Kaelus yang menyadari hal itu dengan raut wajah panik mengatakan, "Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Dengan kepanikan itu, Rine mencoba mengganggu konsentrasinya yang membuat Kaelus saat itu merasa marah. Dia mulai serius dan melancarkan serangan ke arah Rine. Dan seketika, rantai-rantai pengikat dari Rine saat itu juga langsung hancur berkeping-keping. Melihat Rine yang saat itu akan terluka, Alon muncul di sampingnya dan terkena serangan yang dilancarkan oleh Kaelus tepat di lengan kirinya. Rine saat itu sangat terkejut melihat pemimpin mau mengorbankan dirinya untuk orang seperti Rine. Sedangkan Alon saat ini udah serius dan mengatakan, "Persiapanku udah selesai. Sesuatu yang dulunya tombak akan aku ubah. Aku akan mulai mengambil bentuk kunci." Kunci raksasa saat itu mulai membentang di arena pertempuran, di mana Alon hanya tinggal mengaktifkannya saja. Ketika kunci terpasang pada kristal dan lalu berputar, Van Halbert of the Ice Crystal, Alon mengaktifkan kemampuan besar itu. Dan skala kemampuan besar saat itu juga langsung terbentuk. Lingkaran es langsung mengunci sosok sang Alter God Kaelus.
Kailus saat itu juga langsung membeku. Sebenarnya, Alon juga nggak mengerti bagaimana dia bisa melepaskan serangan seperti ini. Dia mengungkapkan, apakah ini yang dimaksud oleh ucapan hati expression itu? Inikah kemampuan itu? Tapi ternyata kemampuan dari Alon tuh hancur berkeping-keping cuma dalam waktu 6 detik. Dan tubuh dari Kailus terbebas. Alon mengatakan, lagi pula, magic setingkat ini seharusnya memang tidak bisa aku gunakan. Meski begitu aku sudah mencapai tujuanku. Tubuh Kailus perlahan-lahan mulai hancur dan Kailus mengatakan, sepertinya aku berhasil diserang. Sungguh tubuh yang lemah dan hina. Seandainya aku berhasil memanifestasikan diriku dengan sempurna, expression semacam ini bahkan bisa ku tangkis dengan mudah. Tapi percuma saja memikirkan hal itu. Kau benar Mage, ini adalah kekalahanku, ucapnya sambil tersenyum kepada Alon dan kemudian menghilang. Bersamaan dengan kekalahan dari sang Alter God, tubuh Alon pun saat itu juga langsung terjatuh karena kehabisan mana. Ketika Alon membuka matanya, tiba-tiba dia melihat sosok Yutia yang mengarahkan lengan dan mengatakan, dunia ini akan baik-baik saja, aku akan... Tiba-tiba perkataan itu terputus dan Alon benar-benar tersadar. Alon yang baru bangun itu menyadari bahwa dia udah berada di camp regu penekanan dan mengatakan, aku tak bisa merasakan apa-apa. Tenagaku saja sama sekali tidak bisa aku kerahkan. Tapi syukurlah kami benar-benar bisa mengalahkan Alter God itu. Lagi pula, menyalahgunakan mana potion dan menderita keracunan mana bisa mengakibatkan hilangnya mana di tubuh secara permanen. Kenapa aku melakukan hal seperti sebelumnya? Syukurlah aku masih berhasil hidup, ucapnya sambil merasa lega. Rine yang melihat Godfather-nya udah tersadar pun langsung masuk dan mengatakan, Anda ternyata telah terbangun. Anda tidak sadarkan diri selama sehari penuh. Bagaimana kondisi tubuhmu? Ucapnya kepada Alon yang bikin Alon mengatakan, aku cuma sedikit keracunan mana, tapi itu bukan masalah. Bagaimana situasi di luar? Saat itu juga, kita diperhatikan Rine yang mengatakan kalau Miaon ternyata bisa pulih dengan cepat, sedangkan Argonia berhasil hidup meskipun nyawanya nyaris mati. Alon yang lihat kejadian itu mengatakan bisa bertahan dari serangan itu membuatku penasaran. Dia kemungkinan memang benar-benar setengah naga, ucapnya di dalam hati. Rine saat itu berniat menanyakan sesuatu kepada tuannya. Kenapa Anda menyelamatkan orang seperti saya? Apakah nyawaku begitu berharga hingga kau rela mempertaruhkan nyawa? Mendengar ucapan seperti itu, Alon makin gak mengerti. Sebenarnya mereka semua memandangku seperti apa? Berharga? Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba menanyakan hal itu? Rine menanyakan hal itu karena Yutia terus menegaskan kepada mereka bahwa sebagai bayang-bayang dari sosok Alon, mereka sebenarnya hanyalah alat untuk mencapai tujuan Alon. Tapi sebenarnya Alon kan gak memandang mereka seperti itu. Dan saat itu juga, Rine menanyakan, aku tidak berguna. Anda bahkan sampai berada dalam bahaya demi bisa menyelamatkanku. Meskipun aku punya nilai dalam penyelesaian Eye of the Stalker, aku merasa tindakan Anda tidak rasional dan tidak efisien. Aku sama sekali tidak bisa mengerti. Alon yang mendengar kata-kata itu mengatakan, Hei, tahan sebentar. Aku juga ingin bilang sesuatu. Aku tidak mengadopsi anak-anak seperti kalian untuk bisa aku manfaatkan, ucapnya kepada Rine. Rine yang mendengar kata-kata kayak gitu pun jadi kaget banget. Sedangkan Alon saat itu kecewa dan bilang di dalam hati, mereka semua selalu terlihat sangat aneh. Mengapa mereka berpikir seperti itu? Apa yang sebenarnya sudah meracuni pikiran mereka? Apakah aku memang ditakdirkan untuk menjadi seorang villain? Ucapnya di dalam hati. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Alon mengatakan kepada Rine, aku menganggap kalian semua sebagai keluarga. Seperti kau yang menyelamatkanku, sudah sewajarnya aku juga menyelamatkanmu. Hubungan kita bukanlah sesuatu yang sepihak atau hubungan yang ada di antara keuntungan atau memanfaatkan. Kalau kau ingin menghadiahkan sesuatu, ingat saja untuk merayakan hari ulang tahunku. Kalau kau bisa, ucapnya kepada Rine.
Sebenarnya meskipun Alon pada awalnya mengadopsi mereka hanya untuk mencegah kehancuran dunia, tapi Alon sepertinya memang menganggap mereka sebagai anak-anaknya juga. Karena mau gimana pun, Alonlah yang telah mengambil mereka sejak mereka masih kecil. Rine yang mendengar kata-kata seperti itu pun merasa sangat bahagia. Dia mengungkapkan, "Aku pikir aku hanya dibesarkan untuk menjadi alat bagi kita untuk melawan Black Ones. Sekarang aku mengerti. Terima kasih banyak Godfather," ucap Rine sambil tersenyum. Padahal sejauh ini, Rine sangat jarang sekali menampilkan senyuman. Malahan senyuman dari Rine saat ini terlihat benar-benar tulus. Sedangkan Alon yang merasa ada yang aneh di sini pun bilang di dalam hati, "Apa benar-benar dia udah mengerti perasaanku? Aku malah merasa ada sesuatu yang lain." Dan 5 hari setelahnya, Alon udah cukup pulih untuk bisa bergerak dan mulai berjalan-jalan lagi bersama dengan Argonia dan menanyakan apakah Argonia juga udah bisa bergerak. Argonia mengatakan bahwa dirinya saat ini sudah baik-baik saja. Mereka baru bisa meninggalkan labirin setelah 3 hari berikutnya. Sedangkan di sisi lain, ketika mereka berhasil keluar dari labirin, kita diperlihatkan Evan yang saat itu khawatir banget sama tuannya. "Kenapa kau mencegah aku untuk menemanimu?" Tapi sesuatu yang sangat mengerikan ini terjadi, ucapnya sambil ngerasa sangat sedih. Sedangkan Alon saat itu nggak bisa mengatakan apapun. Dan mereka pun kemudian makan bersama dengan Evan, karena Evan juga udah nyiapin ubi kayu kesukaan dari Alon. Waktu untuk meninggalkan Merde pun telah tiba. Kita diperlihatkan Alon yang saat itu pamit sama Rine dan mengatakan, "Aku harus pergi, sampai ketemu lagi." Rine saat itu menghentikannya dan nanya sama sosok Alon, "Oh iya Godfather, kapan hari ulang tahun Anda?" Alon mengungkapkan, "Bulan kemarin di tanggal 20. Mengetahui bahwa ulang tahunnya ada di 20 September, Rine akan mengingatnya baik-baik tahun depan dan berniat untuk mengucapkannya. Evan yang saat itu berada di dalam kereta sama Alon mengatakan, Wow, anakmu yang saat itu mulai menanyakan ulang tahunmu. Aku tidak sabar dengan tahun depan." Sedangkan Alon bilang, "Lagi pula aku kan udah mendapat banyak hadiah, mungkin tidak terlalu berbeda. Aku juga tidak terlalu berharap kalau dia mengingatnya." Sedangkan di sisi lain, bersamaan dengan perginya Alon, kita diperlihatkan Rine yang saat itu merasa senang dengan ucapan sebelumnya, di mana Alon mengatakan bahwa dia merupakan keluarganya. Rine nggak pernah menyangka seperti ini rasanya bahagia memiliki keluarga, karena Greatmon pada dasarnya adalah sosok yang berbeda dari mereka semua. Keyakinan dan kehormatan yang mereka berikan adalah hal yang wajar. Dia juga percaya kalau kemenangan itu adalah hal yang wajar, karena nggak mungkin sosok dewa bisa mengalahkan Greatmon mereka. Itulah pandangan mereka semua. Tapi sosok sehebat itu malah mengakui Rine sebagai keluarganya. Itu adalah kebahagiaan yang tidak terhingga bagi Rine. Rine kemudian kembali ke kantornya, berniat menghubungi teman-temannya, melihat cermin dan mengatakan, "Aku ingin lebih dekat daripada siapapun. Jika suatu hari nanti Godfather membutuhkanku lagi, maka aku akan datang untuk dirinya." Menyenangkan sekali. Hadiah ulang tahun bagi orang yang mengakuiku sebagai keluarga. Kira-kira apa yang harus aku berikan kepadanya tahun depan ya? Ucapnya dengan tersenyum yang sangat mengerikan. Dia saat itu langsung memikirkan sesuatu dan mengatakan, "Mungkin hadiah pertama dariku, kurasa istana tuan wilayah di sini udah cukup untuk Godfather." Wah, memang otaknya nggak beres. Beberapa saat setelah kejadian itu, setelah musim panas di wilayah Falatio berlalu, musim dingin pun saat itu datang. Setelah fokus pada pemulihan, gejala keracunan pun mulai membaik di tubuh Alon, dan Alon saat ini juga mulai membalas surat dari Yutia. Kita kemudian diperlihatkan di mana saat itu Evan datang dan mengatakan dia mendapat sesuatu dari kediaman Altia. Sepertinya ini adalah lingkaran komunikasi. Dan saat itu juga L'Oreal langsung menghubungi Alon dan mengatakan, "Bagaimana kabar Anda, Kon? Saya menghubungi Anda begini karena aku ingin membuat laporan."
Alan yang ngedengar kata-kata itu pun bilang di dalam hati, "Oh iya ya, aku secara nggak sengaja jadi ketua faksi mereka. Aku tak pernah terbiasa melihat seorang duke yang kedudukannya lebih tinggi bahkan sampai menundukkan kepala di hadapanku." Saat itu juga, Loria mengatakan, "Faksi Khal selama ini telah beroperasi seperti itu. Saya juga sudah menangani masalah yang Anda sebutkan sebelumnya. Sejak kemarin, dunia bawah kerajaan Asteria telah berada dalam kendali penuh faksi Khal." Ucapnya kepada sosok Alan yang bikin Alan mengatakan di dalam hati, kapan aku mengatakan hal seperti itu? Padahal ketika aku mengatakan hal itu, aku sebenarnya hanya bercanda dan biar bisa pergi dengan cepat dari mereka, tapi mereka malah melakukannya. Apa yang harus aku lakukan? Dunia bawah kerajaan Asteria harusnya memiliki banyak organisasi termasuk Asutalon, dan secara realistis itu akan membuatnya sulit dikendalikan secara penuh. Tapi mereka bisa melakukannya. Bukannya itu sesuatu yang hebat? Aku harus terus berpura-pura menjadi pemimpin mereka ya. Kerja bagus, ucapnya kepada Loria. Loria yang mendengar kata-kata seperti itu pun juga merasa sangat senang. Saat itu Loria mengatakan bahwa mereka bahkan gak melakukan apa-apa. Prosesnya jadi lebih mudah karena Alan telah menjatuhkan kepala faksi royalis dan faksi bangsawan. Alan yang mendengar kata-kata kayak gitu pun jadi bingung dan bilang dalam hati, kapan aku melakukannya? Bukankah itu ulah mereka? Loria mengatakan, untuk kedepannya, apa yang harus kita lakukan? Asumsi saya berikutnya adalah menaklukkan raja, ucapnya kepada Alan. Alan yang mendengar kata-kata kayak gitu langsung panik banget dan bilang kepada Loria untuk mempertahankannya saja. Dan setelah kejadian itu, mereka pun langsung memutus komunikasi ini. Alan saat itu merasa bingung, apa yang harus aku lakukan? Aku tiba-tiba malah menjadi perencana di balik bayang-bayang dalam waktu semalam, hingga menguasai dunia bawah dalam satu tarikan nafas. Tiba-tiba, Alan juga mendapat sebuah surat. Itu adalah undangan pesta dansa kerajaan. Jadi 1 bulan dari sekarang, keluarga kerajaan akan mengadakan pesta tahun baru pertama dalam 5 tahun terakhir. Yang Mulia Raja telah memerintahkan surat agar dikirim kepada Konvalatio secara langsung. Alan yang mendengar kata-kata kayak gitu pun jadi panik dan bilang, "Astaga, padahal aku cuma pengen hidup santai sebagai seorang bangsawan, malah tiba-tiba mendapat surat dari sang raja. Sudahlah, lebih baik aku makan ubi sama Evan," ucapnya sambil memakan ubi bersama dengan Evan. Scene kemudian berpindah ke lantai 5 labirin. Kita diperlihatkan di tempat pertarungan antara Alan melawan sosok Kaelus sebelumnya. Seseorang muncul di sana dengan seragam yang sangat aneh dan mengatakan, "Wow, tidak kusangka dia bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Sungguh menarik. Apa di kali berikutnya dia mampu menahannya lagi," ucap pria yang sangat mencurigakan itu. Entah mengapa, pria yang mencurigakan ini sering kali muncul di tempat Alter God muncul. Apakah dia ada kaitannya dengan kebangkitan para Alter God? Di sisi lain, Alan saat ini berada di ruangannya dan mengatakan, "Sebenarnya apa yang terjadi sampai Ratu memanggilku segala? Apakah ini karena faksi Khal?" Oh iya, kerajaan Asteria saat ini ternyata dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Sian Kirtenia. Sebagai pembawa Golden Archives, kemampuan yang diwarisi secara turun-temurun dalam anggota keluarga kerajaan, Sian memiliki kemampuan untuk mewarisi informasi seolah data game yang membuatnya mampu mewariskan juga kekuatan ke generasi selanjutnya. Eksistensi dari kemampuan itu sendiri merupakan simbol kuat dari otoritas kerajaan. Ketika Five Great Sin muncul di Asteria, Sian juga masuk ke dalam party player untuk sementara dan memperlihatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan Alan yang mengingat semua itu mengatakan, ratu itu benar-benar mau mengambil langkah terkait urusan di dunia bawah. Saking populernya Sian, sempat ada meme yang mengatakan kalau dia itu adalah naga penjaga karena dia begitu acuh tak acuh dengan kerajaannya sendiri. Kurasa ini tidak terlalu buruk kalau seandainya insiden ini terjadi di bagian bawah kekuasaan Khal.
selama aku tidak membuat si ratu marah, maka semuanya bakal baik-baik saja, bukan? Aku akan dapat alasan untuk bisa lebih santai di paksiku. Berarti aku juga bisa diuntungkan dari kejadian ini. Daripada aku memikirkannya, lebih baik aku menjalaninya aja. Lagian kami tidak menantang otoritas kerajaan juga, bukan? Berapa saat setelah kejadian itu, di tempat lain, kita diperhatikan para bandit yang saat itu mulai mengecek sesuatu. Itu adalah orang yang berniat melancarkan serangan kepada Alon, tapi malah meninggoy secara misterius. Dia langsung memberikan kabar itu kepada pemimpin mereka, yang tidak lain adalah Carmine. Carmine yang mendengar kata-kata itu langsung marah dan mengatakan, "Apa-apaan itu? Cepat singkirkan Confalatio sekarang juga. Apakah kalian tidak mendengarnya?" Meremehkan klien dengan cara seperti itu. Bawa bos kalian ke sini sekarang juga. Mendengar kata-kata seperti itu, salah satu orang dari anggota agent mengatakan, "Aku akan segera memastikan situasi yang terjadi." Beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan sosok rekannya yang telah mati ternyata mendapat magic anti pembusukan. Dan ketika mengecek sesuatu yang saat itu terjadi, dia menyadari ada sesuatu yang sangat berbahaya dan mengatakan, "Kurasa memang bukan sekedar rumor, si Confalatio itu memang sekuat ini. Aku hanya tinggalkan saja tempat ini." Scene kemudian berpindah ke Caliborn. Kita diperlihatkan Deus yang saat itu ada di sana dan mengatakan, "Hei kau yang ada di belakang." Mendengar ucapan seperti itu, ternyata pria ini adalah agen sebelumnya yang berniat untuk menghancurkan Deus, karena Deus merupakan salah satu kenalan dari Confalatio. "Seharusnya jejak-jejak diriku sudah dihapus. Rupanya kau punya indera yang tajam," ucapnya sambil melancarkan serangan kepada Deus. Awalnya Deus tidak menanggapi itu secara serius, namun ketika sang agen mengatakan, "Berikan aku informasi soal Confalatio," Deus langsung melepaskan sifat iblisnya. Benang-benang iblis saat itu juga langsung membentang tepat di sekitar tubuhnya. Bahkan Deus sudah mengalahkan beberapa orang yang merupakan bawahannya. Melihat kejadian itu, dirinya sangat terkejut sama apa yang terjadi. Deus mengatakan, "Jadi kau juga merupakan salah satu dari agen-agen situ. Ini adalah giliranmu. Kalian salah besar. Kalian sangat kurang ajar karena berani mengoceh hal itu di depan diriku. Kau kira mulut sampahmu itu pantas menyebutkan namanya?" Sedangkan di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan beberapa saat kemudian, di mana saat ini Blue Moon lagi mengadakan rapat. Semuanya saat itu juga langsung menceritakan tentang apa yang terjadi di rapat pertemuan mereka. Satu-satunya orang yang ngerasa bingung sama semua ini hanyalah Radan, karena Radan lah yang belum pernah bertemu sama Alon. Bahkan Rine yang biasanya kalau mulai ikut sama perdebatan ini, Rine juga bilang sama Seolang yang terus berniat menikahi Alon, "Jangan terlalu diambil hati. Lagi pula Yutia yang selama ini udah mendukung Greatmon lebih lama daripada kita." Yutia yang ngedengar kata-kata itu pun ngerasa senang karena disupport sama Rine. Namun tiba-tiba Rine mengatakan bahwa dia punya saran. Dia sedang mempertimbangkan mengirim surat laporan secara pribadi kepada Confalatio. Mendengar kata-kata kayak gitu, Yutia pun langsung kaget dan bilang, "Kau tidak boleh mengirimkannya. Apakah kau sudah lupa? Surat itu tidak boleh diucapkan secara terang-terangan. Kita harus memberikan beberapa kode." Tapi saat itu, Rine mengatakan kalau dia ingin bikin laporan terkait Eye of the Stalker aja. Berdasarkan situasi yang ada, dia ingin melaporkan hal ini secara pribadi. Yutia yang dengar kata-kata itu mengatakan, bukankah selama ini semua laporannya udah aku kirim tanpa ada masalah?" Rine tetap menegaskan bahwa dia ingin mengirim laporan itu secara pribadi, juga laporan tentang dirinya. Ucapnya dengan tersenyum aneh ke arah mereka semua, yang bikin Radan, Seorang, Yutia juga ngerasa bingung sama apa yang terjadi. Tiba-tiba Deus masuk dalam pertemuan itu dan meminta maaf karena terlambat datang ke pertemuan. Meskipun baru terlambat 5 menit, Deus mengatakan, organisasi yang dikenal sebagai The Agent tengah mengincar Greatmon. Mendengar kata-kata seperti itu dari Deus, terlihat Deus yang telah menghabisi mereka semua. Yutia langsung menanyakan rincian laporan itu. Deus mengatakan
Total anggota mereka ada 15, tapi sudah aku bereskan 3. Sisanya mungkin tinggal 12 lagi. Aku juga melacak beberapa lokasi mereka. Kita harus segera mengakhiri mereka semua sebelum memberikan dampak pada Great Moon, ucapnya kepada semua orang. Saat itu Siolang dengan raut wajah marah mengatakan, harus segera kita selesaikan. Rinne mengatakan hal yang sama dan bilang, kita tidak boleh membiarkan hal seperti itu berkeliaran. Radan saat itu langsung nanya, tunggu, kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus mencari tahu seberapa kuat mereka. Aku yakin berbagi informasi merupakan bentuk rencana yang paling tepat. Ngedengar kata-kata itu, semua orang langsung mengatakan kepada Radan, kau serius mengatakan hal itu? Sepertinya kau adalah pengkhianat di sini, Radan. Yang bikin Radan pun jadi panik banget. Dia sebenarnya ngerasa bingung banget. Kenapa teman-temannya tiba-tiba jadi kayak gini, seolah otaknya udah dicuci. Namun karena semua orang menatapnya dengan tatapan tajam, Radan akhirnya minta maaf sama semua teman-temannya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, rapatnya pun selesai. Radan kemudian mengatakan, astaga, mereka kejam sekali sampai berani menyebutku sebagai pengkhianat. Tidak mungkin aku mengkhianati Great Moon. Dia sudah memberikanku kesempatan mengambil kekuatan untuk membalaskan dendamku. Kesetiaanku padanya jelas-jelas berbeda. Tapi aku merasa mereka semua jadi terlalu fanatik dalam mengabdikan dirinya kepada sosok Great Moon. Scene kemudian berpindah ke Teria, ibu kota kerajaan Asteria, tepatnya di istana kerajaan. Alan telah sampai ke tempat itu dan pamitan sama Evan. Evan menunggu di sana. Evan juga kaget ngelihat orang-orang yang sebelumnya menunggu malah muncul tepat di belakang Alan dan ngikutin Alan lagi. Beberapa saat setelah kejadian itu, Alan sebenarnya juga menyadari kalau orang-orang sebelumnya juga ngekorin dia lagi dan mengatakan, "Hei, berhentilah menempel di dekatku. Kalian hanya membuatku terlihat seperti ketua gangster di sini," ucapnya dengan raut wajah yang sangat panik. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Alan mengatakan di dalam hati, tempat ini sangat mengagumkan, mungkin karena di sini adalah istana kerajaan. Ada banyak orang-orang hebat di sini. Merasa aku hanya perlu memberikan salam. Saat itu juga Alan menundukkan kepala dan memberikan salam kepada Ratu Xian. Anehnya orang-orang penting juga saat itu berada di belakang Alan memberikan salam yang sama, seolah mereka membuktikan di hadapan sang ratu kalau mereka semua akan mengikuti Alan Palatio. Saat itu juga Ratu Xian mengatakan, angkat kepalamu. Jadi kau adalah Konvalatio saat ini, ucap Ratu Xian kepada Alan. Alan saat itu membenarkan hal itu. Sedangkan orang-orang yang saat ini nggak membentuk faksi yang sama dengan Alan pun mengatakan, bagus, akhirnya faksi Kalsialan itu akan mulai ditegur oleh Ratu. Kira-kira Alan bakal terkena hukuman apa ya? Ucap mereka satu sama lain. Ratu Xian tiba-tiba malah mengatakan, untukmu, Konvalatio, aku akan menganugerahkan gelar Marquis kepadamu. Yang bikin Alan saat itu kaget banget. Baru aja dirinya datang malah tiba-tiba langsung dikasih gelar Marquis. Sayangnya episode kali ini juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.